Here we go. Bapa, untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebagaimana kami boleh ada di pagi hari ini, semua hanya karena kasih, rahmat, kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian, syukur, penyembahan kami yang terbaik di hadapan Kau. Biar nama-Mu yang disenangkan dan dimuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau angkat pujian ini sebab Engkau yang datang penuhi kami Roh Kudus. Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu
kami ya Bapa. Mari sama-sama katakan sebab ada kuasa yang besar dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siapkan hati kami yang terbaik ya Bapa, untuk kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang penuhi kami, sucikan hati, pikiran kami, mata kami tertuju kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat pujian ini ya Tuhan, Kau yang selidiki setiap hati kami, Kau yang tahu setiap kerinduan kami, kesungguhan kami ya Tuhan. Sebab telah kami lihat setiap kebaikan-Mu dalam kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada
tetap setia bersama Engkau ya Bapa. Sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Kami mau setia bersama-sama di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Hari ini saya akan menyampaikan berita firman dengan satu tema, yaitu habis gelap terbit terang. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan iman dan satu hati mengucapkan beribu laksa syukur. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk lagi kembali memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kami percaya hati Tuhan senang, hidup kami bahagia. Saatnya tiba, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, ampuni dosa-dosa kami, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang melihat hidup kami yang saat ini sedang menyembah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Pekerjaan setan sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap benih firman yang akan ditabur, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Dengan iman katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Kesempatan ini kita isi dalam pemberitaan firman dengan satu tema, habis gelap terbit terang. Memang saya sengaja menyesuaikan dengan situasi saat ini, saudara ya. 2 Korintus 4 ayat 6 mengatakan apa? Sebab Allah yang telah berfirman, ya, dari dalam gelap akan terbit terang. Aduh, Ia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi tanpa Tuhan Yesus, terang itu tidak ada sebetulnya hidup kita. Karena kita ini ada dalam Kristus, sehingga kita tuh mendapat terangnya dalam wajahnya Tuhan Yesus. Setiap orang pasti mengalami masa kegelapan atau kegelapan hidup. Yang dimaksud adalah hidup yang tidak berada dalam kebahagiaan. Ada yang hidupnya dalam kelap setelah ditinggal suaminya mati, ya, atau anggota keluarga yang lain. Sebagian mengalami juga, yaitu mengalami goncangan ekonomi misalnya. Tetapi juga yang mengalami kegelapan, ya, suasana seperti sekarang. Kita melihat, mendengar bagaimana pemerintah supaya ekonomi ini tetap dipulihkan. PSBB mulai dikasih kelonggaran supaya orang bisa kerja gitu ya. Berikut hidup ini di saat sesama anggota keluarga terdapat konflik sehingga tidak harmonis. Itu juga merupakan kegelapan. Karena tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Satu sama lain tidak ada komunikasi, tidak ada saling baku sayang gitu ya. Akhirnya juga hidupnya masa kegelapan. Dalam kesuraman hidup yang tinggal adalah apa? Hidup tidak ada berdampak, ya. Hidup tidak membawa pengaruh lagi. Gelap karena gelap. Suka mengingat-ingat kejayaan masa lalu. Padahal yang harus kita hadapi adalah masa sekarang dan yang akan datang. Tidak boleh kita mikir terus masa yang lalu, saudara. Bukan kita yang menguasai keadaan, tetapi keadaan yang menguasai kita. Sebetulnya tidaklah demikian. Ini karena dampaknya, saudara. Dalam Lukas 4:43 mengatakan apa? Tetapi Ia berkata kepada mereka, ya, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus kepadamu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sanggup menerangi hati kita. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan Yesus. Maka kita punya hati pasti ada terang. Kalau kita jauh dari Tuhan, saya tidak menjamin ya, bahwa kegelapan itu pasti selalu ada. Ya, coba kita akan melanjutkan. Karena itu, karena dikatakan, karena Dia, dikatakan Tuhan itu datang untuk mencari yang tersesat. Jadi bukan mencari orang yang benar gitu ya,
Tapi yang tersesat itu Yesaya 34 ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang disesatkan tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Wah, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yang saya paling aneh ini adalah yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Waduh, sudah gemuk, kuat, dilindungi sama Tuhan. Mestinya yang kurus, yang tidak berdaya itu dilindungi. Tapi Tuhan mengatakan memang begitu. Orang yang mengandalkan Tuhan itu, waduh, selalu diberkati Tuhan. Saya tadi pagi juga terima SMS dari teman saya New York, bertanya bagaimana saya punya nama kecilnya Tuan ya. Bagaimana Cik Tuan? David pernah ikut juga ke Jogja, si umur 8 tahun dulu anak saya itu. Waduh, dia senang sekali. Dia mengatakan, sehat ya? Ya, saya katakan puji Tuhan. Hidup yang tak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesusku tetap luar biasa. Aku ini biasa. Utangku tidak ada, cepat bayar yang ada. Berkatku luar biasa. Yang kedua, datang untuk memberitakan keselamatan. Jadi Tuhan itu datang bukan cuma memberi berkat, tapi keselamatan itu nomor 1. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Jadi Tuhan itu datang bukan cuma untuk memberkati secara jasmani, tetapi orang yang tersesat, orang yang remuk hati, orang yang mengalami seperti tawanan dalam penjara, itu semua dilepaskan sama Tuhan. Jadi keselamatan itu secara utuh, tidak hanya sejengkal gitu, enggak. Kalau Tuhan tuh menyelamatkan tuh seutuhnya gitu ya. Seutuhnya. Yang ketiga, datang untuk memulihkan jiwa yang tertekan. Wah, tertekan ini ya. Yesaya 57 ayatnya 15. Saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Dikatakan aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Puji Tuhan. Jadi ini satu ucapan janji Tuhan kepada kita, sehingga kita tuh tidak kalau ngalami remuk hati, hancur gitu ya. Saya kalau malam saya berdoa sama Tuhan. Saya tuh cuma bilang, Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya ini jadi apa? Ya tetap jadi orang. Tapi apa bisa seperti sekarang gitu loh. Waktu saya berjuang mulai masih kecil, umur 13 jadi guru sekolah minggu, sampai sekarang 62 tahun. Suka duka yang mewarnai hidup manusia, silih berganti dan tak pernah sirna. Bagian siang dan malam, pagi dan petang, laki-laki dan perempuan. Hidup yang tak selamanya senyum dan tertawa. Satu ketika derita singgah dalam lubuk hati yang sedang patah. Tak ada orang yang menyapanya. Yesusku tetap luar biasa. Aku ini biasa. Saya dulu gadis desa, bisa keliling dunia. Tak ada teman lagi, sendirian lagi. Sampai ke Texas sendiri lagi, ke Toronto Kanada sendiri lagi, ke Belanda sendiri lagi, ke Swiss sendiri lagi, ke Australia. Itu bolak-balik karena anak saya di sana. Itu kalau bukan Tuhan tidak bisa. Tapi Tuhan itu yang betul-betul memulihkan jiwa, keadaan kita yang tidak bisa apa-apa, Tuhan angkat kita. Yang keempat, datang untuk memberikan kemenangan. Wah, ini kemenangan. Itu Mazmur 20 ayat 7 saya baca ya.
Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Waduh. Jadi Tuhan itu dari tempat yang kudus, katanya di sini dikatakan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Setiap anak Tuhan pasti diurapi Tuhan. Ya, anak saya 3 semua diurapi Tuhan. Juga anak rohani saya Angel, Sony diurapi Tuhan. Sehingga kita bisa melayani gitu. Nah itu karena apa? Tuhan kehendaki kita menjadi umat pemenang. Nggak mau Tuhan itu kehendaki kita nih kalah terus. Makanya kalau ucapan itu penting. Saya menang, saya kuat, saya sehat, panjang umur, dikasih. Jangan badan kita udah capek, saya memang capek, saya lemah, saya tidak berdaya. Jadi begitu. Apa yang kita ucapkan jadi. Kita jangan ngutuk diri sendiri. Sayang, ya. Berikut kelima sekarang. Datang untuk menjamin hari depan kita. Tuhan tidak kehendaki cuma sekarang diberkati. Masa depan kita pun Tuhan sediakan. Yeremia 29 ayat 11 pasti hafal semua itu ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi rancangan Tuhan masa depannya itu penuh harapan. Ada aja rancangan Tuhan dalam hidup kita penuh harapan. Saya dulu berpikir, mungkinkah saya seorang gadis desa bisa keluar dari desa? Tidak mungkin. Tapi rancangan Tuhan bisa menikah dengan pendeta. Saya juga dulu minta sama Tuhan kalau dikasih jodoh pendeta gitu ya. Tuhan kasih. Tuhan kasih yang terbaik, yang sabar, yang rohani, yang bisa membimbing saya, ya, itu luar biasa. Dan saya bisa menikmati sampai hari ini. Nah, Amsal 23:18 mengatakan begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sungguh ada. Waduh, kalau sungguh ada itu berarti apa? Terjamin. Kita ini sebetulnya senang ya jadi anak Tuhan. Kalau orang dunia tidak ada harapan. Walaupun kerja setengah mati, tapi tidak sungguh-sungguh. Waduh, tidak ada Tuhan. Apa artinya? Tapi kalau dalam Tuhan Yesus, kita tuh dijamin masa depan. Kita diberikan kemenangan. Jadi respon rencana agung Allah melalui kebangkitan Yesus itu ada responnya. Apa? 1, kita harus bersyukur. Tidak boleh kita ngomel-ngomel. Bersyukur. Itu ditulis 1 Korintus 15:57. Bersyukur. 1 Tesalonika 5 juga ada mengucap syukur senantiasa ya. Tapi ini bersyukur karena dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi bersyukur bukan cuma 1 kali, 2 kali, tapi kemenangan itu. Kemenangan itu diberikan kepada kita. Yang kedua, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. 1 Korintus 15:58. Pasti hafal juga nih. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jeripaya kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Jadi Tuhan itu memperhitungkan apa yang kita kerjakan. Walaupun tidak selamanya kita mengalami masa yang enak terus ya. Tapi satu ketika kalau Tuhan mengatakan siapa yang ku cintai, aku ajar, aku pukul. Supaya apa? Dia lebih dekat sama kita gitu. Biasanya orang kalau, ya contohnya Daud, waktu dia sudah kaya, sudah diberkati hebat, sudah enak, dia tak ikut perang. Nah, akhirnya dia jatuh ya. Tapi Tuhan angkat dia kembali. Tuhan memberkati. Berikut yang terakhir adalah dikatakan kita harus memberitakan Injil. Jadi bukan cuma bersyukur. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa artinya? Yang kedua tadi melayani gitu ya. Bersyukur tapi melayani. Tapi yang ketiga adalah dikatakan memberitakan Injil.
bukan cuma melayani ya macam-macam, kita melayani sesuai dengan karunia. Tapi memberitakan Injil, Matius 28 ayat 19, ini adalah gereja kami dikasih SDC, Shalom Disciple Church. Jadi pergi katanya tuh ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan dia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada tambahan, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Jadi Tuhan itu memberikan tugas supaya kita itu selama masih hidup diberi kesempatan untuk pergi memberitakan Injil. Saya sudah memberitakan Injil, bahkan suami saya, Bapak Soleman, pendeta, meninggal tahun 2013, tanggal 8 Oktober. Kuburannya itu saya jadikan mimbar, saya panggili orang-orang yang ngubur orang mati. Pak, sini Pak, ada berita selamat. Kalau Bapak percaya Yesus mati masuk surga, ayo Pak, dengar saya khotbah. Wah, dia datang, pertama kan cuma 5, datang lagi 7, datang lagi 13, datang lagi 17, datang lagi 35. Sekarang jemaatnya suami saya sudah hampir 85 orang jemaat. Itu namanya mujizat, karena memberitakan Injil. Dan mereka mau terima Yesus, sehingga mereka kalau mati diselamatkan, bisa masuk surga. Tuhan Yesus memberkati. Jadi habis gelap, terbit terang. Habis suasana corona, kita akan melayani kembali dan ibadah bisa dibuka, walaupun gereja harus jaga jarak dan harus tes kesehatan. Tapi kita harus nurut pemerintah, apa yang dikatakan kita nurut. Dengan demikian gereja akan tetap jaya, tetap diberkati, habis gelap terbit terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Walaupun waktu membatasi, bukan berarti berkat Tuhan terbatas. Roh Kudus topang kami supaya kami tetap kuat, sehat, berhasil, panjang umur, diberkati jadi berkat. Biarlah berita firman ini menjadi berkat bagi semua orang dan tidak tetap hidup dalam kegelapan, tapi dalam terang Kristus, dalam kemenangan, dalam pengharapan, dalam utusan Injil untuk memberitakan keselamatan bagi banyak jiwa yang belum diselamatkan. Bapak memberkati pemerintah bangsa Indonesia agar semuanya orang-orang yang jahat-jahat bertobat, orang-orang yang tidak mengerti firman bertobat, dan mereka berhenti perbuatan dosa, hidup berbalik pada jalan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka juga diselamatkan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Dengan Shalom iman Bapak Ibu katakan, Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersama berdoa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada ibadah kita. Mari satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan muliakan dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat ini. Pemberitaan firman yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi tuntunan dan kekuatan bagi iman kami, dan membuat rohani kami semakin bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas, baik dalam bekerja atau mencari pekerjaan, atau berumah tangga, ataupun yang masih sekolah. Tuhanlah yang membuat kami berhasil dan beruntung. Tuhan berikanlah pada kami kesehatan selalu, dan jauhkanlah dari mara bahaya apapun juga. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pertumbuhan gereja Tuhan, baik di tempat kami ini, maupun di berbagai tempat yang lain. Tuhan persatukanlah seluruh tubuh Kristus dimanapun berada, menjadi alat kemuliaan Tuhan, dalam tuaian jiwa-jiwa terjadi. Berikanlah keselamatan dan lawatan pertobatan terjadi di negeri kami Indonesia yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Pakailah pemerintahan kami Indonesia dan tenaga medis agar dapat mengatasi wabah ini. Tuhan, lindungilah dan pulihkanlah mereka yang sakit oleh virus ini, agar mereka dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, permohonan kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terima dan bawa olehmu berkat yang datang dari Allah Bapa,
cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus ada menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati katakan, amin.